Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, teman-teman di mana saja berada, ketemu kembali di Kang Aib Channel. Pada kesempatan video kali ini, saya akan berbincang-bincang bersama Dr. Haji Indra Kusuma. Selamat sore, Pak. Sore. Alhamdulillah, dalam segmen Kang Aib Podcast, Pak. Masya Allah, mantap. Kita akan ngobrol santai saja, Pak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Nah, Akbar. jadi teman-teman, sahabat-sahabat, beliau ini selain dosen di mana, Pak? Universitas Mercu Buana, Mercu Buana. Beliau juga sebagai presiden Gema ya, Pak? Gema Keadilan. Gema Keadilan. Nah, di sore kali ini mungkin ada sedikit yang akan dipertanyakan atau bisa dikatakan ngobrol santai ya, Pak ya? Silakan. Tengah-tengah. Terkait sekarang ini kan sebentar lagi mau hajat politik, pileg gitu, Pak, pilpres ya, sudah menentukan pilihannya, terutama di PKS itu menentukan pilihan pilpres ya, capresnya itu Anies Baswedan. Betul. Menyikapi tentang pilihan PKS terhadap Anies Baswedan, menurut Pak Indra sendiri bagaimana? Majelis Syuro sudah memutuskan sebelum deklarasi Pak Anies Baswedan Ya, bahwa PKS akan mendukung calon yang menjadi ikon perubahan, komitmen dengan perubahan. Kemudian potensi menangnya juga besar. Dan itu ada pada Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan, beliau adalah ikon dari sebuah perubahan. Sehingga kemudian PKS mendeklarasikan dukungannya kepada Pak Anies Baswedan. Saya juga hadir waktu di DPP. Ya. Kenapa nggak PKS sendiri gitu memunculkan capresnya dari partai PKS? Kita tentunya melihat penerimaan dari publik. Ya, harus diakui memang secara popularitas saat ini yang ikon perubahan yang paling tinggi ada di Pak Anies. Sosoknya memang ada Baswedan. di Pak Anies gitu. Iya. Nah, kemungkinan besar ada perahu politik lain yang akan merapat ke perubahan, atau hanya akan ada itu saja yang Demokrat ya, Pak, Nasdem sama PKS, apa mungkin ada lagi gitu? Yang intinya backbone utama memang yang sudah deklarasi itu 3. PKS, Demokrat, Nasdem. Kemudian yang sudah gabung juga menyatakan dukungan Partai Umat. Partai Umat. Nah, tapi belum deklarasi katanya. Atau sudah? Sudah declare. Sudah declare secara publik, dan tidak menutup kemungkinan partai lain pun juga ada yang merapat. Hanya memang ini tergantung dinamika yang terjadi saat ini. Politik elit ya gitu. Ya, semuanya lagi lihat-lihat mungkin peluang dan lain sebagainya. Nah, yang 3 tadi plus yang Partai Umat memang sudah declare mendukung Pak Anies Baswedan. Pak Anies, bahkan koalisinya pun sudah ada namanya, ya, Koalisi Perubahan dan Persatuan. Kemudian secara intensif ada tim 8 namanya. Itu adalah perwakilan dari pimpinan-pimpinan partai yang mendukung Pak Anies Baswedan secara intensif menggodok berbagai hal. Nah, Masuk sedikit Pak, untuk pasangan Pak Anies gitu dari mana gitu di pihak mana? Masing-masing partai memang punya hak untuk mengusulkan. Tapi semua partai yang gabung di Koalisi Perubahan juga sepakat bahwa keputusan akhirnya ada pada Pak Anies. PKS mengusulkan Kang Aher, Gubernur Jawa Barat 2 periode, berprestasi, tokoh nasional juga. Sekarang Wakil Ketua Majelis Syuro. Partai Demokrat mengusulkan Ketua Umumnya AHY. Kemudian Nasdem juga mengusulkan ada putrinya Gus Dur. Nah, selain itu yang dari Nasdem itu siapa? Putri Gus Dur. Putri Gus Dur. Oh, itu diusulkan itu ya dari diusulkan Nasdem. oleh Nasdem. Nah, Pak Anies juga membuka opsi dan dilihat dari apakah kandidat wapresnya ini akan berkontribusi juga terhadap pemenangan. Ya. Berkontribusi terhadap pemenangan, termasuk juga nantinya sinergi
ke depannya ketika sudah menang tentunya. Ya. Nah, dan beliau kan sangat rasional. Beliau sangat rasional sehingga selain pertimbangan-pertimbangan politik, ya, survei dan sebagainya juga menjadi pertimbangan beliau. Katanya Bapak juga tim relawan apa namanya? Anies ya? Ya, Di mana itu, Pak? saya dan teman-teman di pusat itu menginisiasi relawan perubahan Anies for Presiden. Saya juga jadi juru bicara bagi relawan perubahan Anies for Presiden tersebut. Ya, beberapa kali juga ketemu dengan Pak Anies Baswedan secara langsung. Selain jadi apa tuh relawan, Ya. katanya Bapak juga mau nyalek ya? Oh iya. Ya, saya insya Allah maju di Dapil 10 Jawa Dapil Barat 10 untuk DPR RI Kuningan Ciamis Alhamdulillah. Banjar Pangandaran. Jadi capres yang kemudian nanti jadi presiden, insya Allah Pak Anies Baswedan ini kan perlu ada support sistemnya juga di Iya, parlemen, betul. agar ide-ide gagasan program yang akan beliau gulirkan juga bisa dikawal. Iya. Kalau yang positif tentu kita dukung, kalau ada yang perlu dikritisi tetap kita kritisi juga secara konstruktif. Tapi perlu ada yang mengawal juga di parlemen. Iya, betul. Karena kalau di parlemen ternyata mayoritasnya tidak mendukung, ya program-program juga tidak akan berjalan Tidak secara akan, lancar. iya, betul, Lebih Pak. banyak tergantung. Nah, ngomong-ngomong soal ini, beralih ke pembicaraan Bapak ya sebagai caleg gitu di Jabar 10, pergerakan dalam mensukseskan Presiden Pak Anies itu bersinergi nggak atau ada terpisah gitu? Kalau saya memahami karena momentumnya bersamaan, tanggal pemilihannya kan bareng. Antara Pilpres dengan Pileg itu bersamaan, 14 Februari 2024. Berarti Pileg dulu atau bareng? Oh, bareng. Pada hari yang sama. Pilpres dengan Pileg pada hari yang sama. Pilpres, Pileg DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Kabupaten. Itu bareng pada hari yang sama. Baru beberapa bulan kemudian di akhir 2024, Pilkada, pemilihan gubernur, bupati, wali kota secara serentak Oh, waktu itu se-Indonesia. 2019 juga berbarengan ya Pak sama Presiden ya? Betul, tapi pilkadanya enggak. Pilkadanya masih beda-beda tahun. Nah, nanti di 2024 eksekutif, legislatif pada tahun yang sama, tapi untuk yang gubernur, bupati, wali kota pemilihannya itu di akhir tahun. Dipisah karena kalau pada hari yang sama semuanya, wah kasihan panitianya. Kemarin saja banyak yang bahkan sampai malam, sampai 2 hari perhitungan dan sebagainya. Jadi makanya sekarang sedang dipikirkan teknik agar perhitungannya bisa lebih cepat. Iya, betul. Dengan dibuat 2 tim oleh KPU dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan bisa lebih cepat. Kalau target suara Bapak itu berapa di Jabar 10 sekarang? Karena kan sekarang ada Bapak Dr. Surahman, kemudian ada Mbak Miranti, kemudian Bapak juga. Itu target kalau sebetulnya berapa sih di RI itu target suaranya? Tadi selain yang 3 tadi ada juga Teh Sabita. Oh, ada 7 ya Pak? Kayak Ahidin Nur. Itu yang saya tahu ya 3. Dr. Surahman Hidayat, Mbak Miranti, saya, kemudian ada Teh Sabita, ada Kiai Ahidin Nur, ada Pak Dede Sudrajat dan Pak Encok Suryasa. Ada 7 karena kursinya 7 maksimal di Jabar 10. Nah, kalau target suara kita ada target bareng-bareng. Target bareng-bareng PKS secara institusi sebenarnya menargetkan di Jabar 10 ini bisa double kursinya. Oh, 2 kursi gitu. Kita target menjadi pemenang di Jabar 10. Saat ini kita runner up. Kita runner up kedua sehingga peluang nomor 1 ya, insya Allah lebih besar. Dan trennya ke sana insya Allah positif. Dan Bapak yakin itu? Yakin. Seyakin-yakinnya keyakinan insya Allah. Alhamdulillah. Biiznillah yakin insya Allah. Nah, targetnya kursinya pun bisa double. Seperti itu. Berarti yang dibutuhkan untuk suara DPR RI itu kurang lebih sekitar 50.000 ya Pak? Kalau gabungan untuk dapat 2 kursi minimal ya. Kalau 2 kursi dengan gabungan itu dalam arti gotong royong gitu di suara semuanya. Kan penentuan kursi itu bukan cuma dari suara personal, tapi juga gabungan semua anggota caleg dengan suara partai di total dulu baru dapat berapa kursi. Baru kalau lebih dari 1 lihat mana yang terbesar pertama, kedua, ketiga dan sebagainya.
Nah, kalau secara total, ya, kalau mau aman setidaknya di suara di 350.000. Kalau Berapa mau itu? 2 kursi, Oh, 350 50.000-an. ribu. Saat ini PKS di sekitar 230.000-an. Nah, berarti harus nambah sekitar 120.000. Hmm, 120.000 untuk ke 350.000 kurangnya itu ya Pak. kurangnya. Dan insya Allah bismillah mohon doa juga dari sahabat semua Amin, amin. agar ini bisa tercapai Ya. sehingga kekuatan para pejuang keadilan ya, bisa lebih maksimal di Amin. parlemen. Semoga Bapak juga terpilih gitu ya Amin. jadi Amin ya rabbal alamin. anggota Dewan DPR RI mewakili kita semua di Jabar 10 ya Pak. Jabar 10. Kunci bandar itu Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Betul. Nah, terakhir Pak, kemarin itu ada pertemuan Pak Anies itu di mana ya? Yang 3 capres itu. Yang di Makassar ya? Oh, Makassar. Makassar. Itu menyikapi tentang semuanya gimana itu?